Yo Kapten, aku Suganda KLP. Kembali lagi di channel DAK Official. Kalian pasti tahu tentang kapal Titanic. Kapal yang begitu besar dan begitu terkenal dengan filmnya yang berjudul Titanic. Dimana kita tahu film yang begitu romantis, yang ada adegan gini-gininya gitu kan. Nah, pasti kalian tahu kan? Nah, kapal Titanic ini juga termasuk dalam jenis kapal uap, di mana kapal uap ini bergerak dengan menggunakan tenaga uap, mesin uap, yang dimana terjadi suatu penguapan dalam suatu sistem dan menggerakkan mekanik penggerak kapal, yaitu baling-baling kapal. Kali ini, aku bukan mau cerita tentang kapal Titanic-nya, ataupun tentang film Titanic atau adegan-adegan yang udahlah. Tapi aku mau cerita tentang kapal uap ini, sejarah kapal uap dan siapa penemunya. Let's go. Di era modern ini, kapal laut begitu megah dan begitu canggih, yang mana hal ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Dimana yang sebelumnya, seperti video pada sebelumnya, yang membahas tentang nama kapal pertama. Nah, kalau belum nonton, silakan tonton. Pada video tersebut, kita bahas bahwa kapal laut sebelumnya itu bergerak menggunakan layar dan yang dibantu oleh angin dan dayung. Nah, hal ini terjadi hingga abad ke-18. Pada abad ke-19, mulailah berevolusi, mulailah berubah, mulailah mempunyai inovasi-inovasi baru, yaitu menggunakan mesin uap. Dan pada abad ke-19 ini diperkenankanlah kapal uap yang efisiensi bahan bakar dan penggerak mekanik yang baru. Nah, lantas siapakah penemu kapal uap pertama kali di dunia? Beberapa negara seperti Amerika, Perancis, Inggris mengklaim bahwa mekanik dari negara mereka merupakan pencetus dari pembuatan kapal uap pertama di dunia. Namun, banyak ilmuwan setuju, sepakat, deal. Bahwa Marquis de Jouffroy d'Abranches merupakan pencetus pertama kapal uap pertama di dunia. Marquis de Jouffroy d'Abranches ini lahir pada tahun 1751 dan wafat pada tahun 1832. Nah, biar enak kita panggil aja ya si Jouffroy. Oke. Ribet banget namanya. Ribet banget. Jadi si Jouffroy ini dulunya adalah seorang pelajar sastra dan filsafat di Perancis dan kemudian menjadi seorang insinyur di Angkatan Laut Perancis. Namun setelah 1 tahun kemudian ia harus diusir dari Angkatan Laut Perancis karena terlibat pertikaian dengan rekan-rekannya di sana. Namun si Jouffroy tak berhenti. Jouffroy melangkah lebih maju. Dia mencoba untuk mencari penemuan baru, memikirkan hal-hal baru, yaitu menemukan kapal uap tadi. Makanya ia pergi ke Prancis menemui James Watt untuk mempelajari tentang mesin uap. Nah, di sana ia banyak mempelajari tentang navigasi uap dengan si James Watt ini. By the way, James Watt ini adalah penemu mesin uap pertama di dunia yang banyak sekali membawa dampak pada dunia industri karena penemuan mesin uapnya ini. Dalam transportasi, mesin uap ini digunakan pertama kali di kapal uap, yaitu oleh si Jouffroy. Setelah beberapa tahun dia belajar, maka akhirnya si Jouffroy berhasil membuat penemuan kapal pertamanya yang ia beri nama dengan Cirroscape. Cirroscape ini tidak sendiri Jouffroy mengerjakannya, namun dibantu teman-temannya. Dan pada tahun 1783 ia ingin mengemukakan ke publik
tentang penelitiannya, tentang hasil ciptaannya, yaitu kapal uap pertama tadi. Nah, ia mengajak beberapa orang untuk menjadi demonstrasinya di Sungai Saone kalau nggak salah. Di Sungai Saone berjalan ke hulu menggunakan kapal. Nah, untuk membuat warga sekitar, rakyat sekitar, dan para petinggi di sana tertarik. Namun, sayang sekali tidak ada yang tertarik. Bahkan, Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis melarang ia untuk menggunakannya di Prancis. Kasihan bukan? Jadi akhirnya si Geoffroy ini mati dalam keadaan miskin dan terlupakan. Sad boy sekali bukan? Tapi dia tidak gagal dalam pembuatan atau pencetus pertama kali kapal uap ini. Ada seorang ilmuwan dari Amerika yang bernama Robert Fulton. Fulton berhasil melanjutkan penemuan dari Geoffroy, yang akhirnya dia bisa mengembangkan lebih lanjut. Dengan akhirnya dia bisa melakukan transportasi laut dengan menggunakan kapal uap ini yang berbayar. Akhirnya bermanfaat juga bukan? Nah, si Robert Fulton ini memberi nama kapalnya yang bernama tolong kalian para rakyat manusia yang di bumi, tolong kasih tahu di komen ya namanya, saya lupa. Kalau apa itu saya lupa ya, tolong dikasih tahu. Dan akhirnya jadi maksudnya apa sih? Maksudnya kesimpulannya si Geoffroy ini adalah pencetus kapal uap pertama di dunia. Namun yang bernama Pyroscape dan akhirnya dilanjutkan oleh Robert Fulton dengan namanya yang tadi saya lupa. Oke, silakan di komen dan jawabannya bisa dilihat di komen ya guys. Nah, video ini bermanfaat, jadi silakan like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kamu. Take care on the way and have a nice day. See you on the next video with a new spirit. Bye bye.